Nah, sahabat Bawaslu, akhirnya kita sampai pada evaluasi materi soal pengawasan partisipatif. Sudah semakin paham kan tentang betapa pentingnya kalian hadir dan berperan dalam pengawasan partisipatif baik pada momentum pemilu maupun pilkada kita. Catatan evaluasi ini hanya untuk mengingatkan kembali betapa pentingnya sahabat ada di sini sampai pada titik ini. Tentu kita tidak ingin apa yang telah diuraikan di awal tentang problem krusial pemilu maupun pilkada terus terjadi tanpa bisa kita hentikan, baik pada ruang kontestan atau peserta pemilu, misalnya masih ditemukannya politik transaksional dalam keterpilihan hingga masih tanpa tabu melakukan pelanggaran pemilu maupun pilkada. Juga di ruang pemilih yang masih rendah partisipasinya terutama dalam melakukan pengawasan, maupun inisiatif untuk melaporkan jika menemukan dugaan pelanggaran. Di ruang pemerintah, TNI Polri yang masih bergelindan pada persoalan netralitasnya, hingga pada ruang penyelenggara pemilu yang masih ditemukan tidak netral dan tidak profesional dalam bekerja. Atas semua problem itu, yakinlah semua bisa kita hentikan. Jangan bilang mustahil dulu, sangat bisa. Sangat mungkin dengan beberapa syarat sebagaimana berikut. 1. Kenali betul apa yang menjadi persoalan krusial dalam tahapan pemilu maupun pilkada. Artinya, kita harus tahu siapa aktornya, siapa sasarannya, bagaimana ragam modusnya, sampai bagaimana dampaknya minimal pada lingkungan terdekat kita. Hanya dengan mengenalinya lah kita akan paham bagaimana cara menghadapinya. Kita tahu apa hak dan kewajiban kita dalam melakukan pengawasan berdasarkan undang-undang. Hakikatnya, jika semua orang tergerak untuk mengawasi, baik itu badan pengawas pemilu, peserta pemilu, hingga masyarakat, mulai dari lingkungannya sendiri, maka kesempatan untuk yang lain berbuat curang semakin kecil. Antar kita saling mengawasi, maka ruang kecurangan atau ruang pelanggaran akan dapat dihentikan. 3. Mendorong tumbuh dan menguatnya forum warga, adanya aplikasi Gowaslu untuk pelaporan cepat, pojok pengawasan di setiap area strategis, Saka Adiasta Pemilu, KKN tematik dengan kerjasama perguruan tinggi, gerakan sejuta relawan, hingga memaksimalkan media sosial untuk mewartakan pemilu dan pilkada yang bersih dan berintegritas, hingga program sekolah kader pengawasan partisipatif ini, baik melalui daring ataupun tatap muka, adalah upaya pelibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif yang terus-menerus dilakukan Bawaslu. Namun ini baru sebagian kecil. Kami percaya semakin banyak sahabat yang bergabung melakukan pengawasan, maka akan semakin banyak bentuk dan ragamnya. Jadi mari kita memperluas jangkauan, memperkaya bentuk partisipasi. 4. Buah dari upaya pelibatan itu melahirkan semangat masyarakat di berbagai tempat, salah satunya dalam ikhtiar mendirikan desa pengawasan dan anti politik uang, di mana komitmen warga digelorakan untuk mengawal demokrasi sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terakhir, ingatlah, sebagai pengawas partisipatif, sahabat hanya bergerak untuk melakukan pencegahan dan pengawasan. Biarkan penindakan pelanggaran menjadi ranah Bawaslu. Mencegah sedini mungkin, mengawasi terus-menerus tentu akan lebih baik buat demokrasi kita. Sahabat menemukan dugaan pelanggaran, ayo laporkan pada Bawaslu. Pembelajaran sesi materi pengawasan partisipatif sudah tuntas sahabat dapatkan semua. Yuk isi sebentar saja refleksi pemahaman akan materi ini
Pasti masih semangat menjadi yang terdepan untuk melakukan pengawasan partisipatif kan? Saya, Loli Suhenti, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, menyemangati sahabat semua untuk mengikuti materi berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.